Salam sejahtera. Saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Business School. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam kelas General Management. Dalam sesi kali ini, kita masih akan melanjutkan tentang fungsi keempat manajer, yaitu controlling. Selamat belajar. Ada 4 fungsi manajer: planning, organizing, leading, controlling. Ya, kegiatannya apa saja masih ingat? Planning adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, SMART goal. Kemudian membuat program kerja. Kemudian apalagi? Anggaran, jadwal. Ya. Kemudian organizing, membuat struktur organisasi. Masih ingat ada departmental atau divisional. Ya. Kemudian membuat job specifications yang isinya job description, KPI. Ya, masih ingat? Coba diulang lagi. Kemudian kita melakukan staffing, mencari staff yang tepat untuk mengisi masing-masing pos. Kemudian leading, yaitu memberikan pengarahan dulu. Ya, apa yang mereka harus capai itu harus dijelaskan. Ya, jadi Anda kalau manajer jangan lupa jelaskan. Ya, jangan hanya kirim email, kirim WA. Anda harus bicara kepada anggota tim Anda. Kemudian apalagi selain memberikan pengarahan, menjelaskan apa yang harus dicapai, juga melakukan training. Jadi kalau mereka belum tahu caranya, ya Anda harus sediakan pelatihannya. Ya. Kemudian motivasi, ya, tingkatkan motivasi anak buah kita, ya, bisa secara intrinsik atau ekstrinsik, ya. Nah, kemudian kita sudah bahas tentang controlling, ya, minggu lalu dalam sesi sebelumnya, dan setelah sesi ini saya harapkan saudara mampu, nomor 1, menyusun dan menerapkan reward and punishment, baik untuk masing-masing anggota individual ataupun secara kelompok, ya. Nah, kali ini kita tidak akan banyak belajar teori karena ini memang belum masuk sesi teori, ya. Sesi teori memang didesain di Harapan Business School adalah di sesi 10 dan seterusnya. Tetapi selama beberapa sesi di awal, Anda justru diminta untuk mencoba langsung menerapkan. Ini tipsnya, ya, ini prinsipnya, ini kegiatannya. Langsung coba dulu. Ya, ada banyak orang yang menunggu membaca buku 10 jilid dulu baru berenang. Saya kira itu pendekatan yang keliru, ya. Manajemen adalah skill seperti halnya berenang, jadi harus langsung masuk. Ya, kita sebagai coach bilang ini ya cara napas, langsung coba. Ya, jadi jangan baca dulu semua buku sampai doktor, ya. Setelah itu baru mulai mencoba. Anda sudah lupa semua teorinya. Ya. Jadi itu kenapa kita minta Anda langsung terapkan. Ya, dan pembelajaran sesi terakhir ini justru akan menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang memang harus dipraktekkan dulu. Baru Anda mengerti, oh itu maksudnya begitu. Jadi menyusun reward and punishment ini juga tidak ada rumus yang terlalu rumit, ya. Anda harus coba aja dulu. Nanti Anda akan temukan prinsip-prinsipnya seperti apa, ya. Nah, coba nanti lakukan dalam tugas itu bagaimana memberikan reward dan punishment untuk anggota secara individu maupun secara grup, ya. Jadi kalau katakan Anda kerja di sebuah perusahaan, biasanya perusahaan itu menerapkan bonus individual dan juga bonus secara tim. Jadi kalau tim ini mencapai target, seluruhnya dapat bonus. Tapi ada juga bonus individunya. Nah, Anda coba terapkan nanti dalam proyek Anda, ya, bagaimana melakukan ini. Yang kedua, menerapkan sistem pengendalian kinerja, ya, misalnya dengan laporan-laporan, ya, rutin, misalnya harian, mingguan, ya, kemudian melakukan rapat-rapat rutin, ya, rapat koordinasi. Yang ketiga, menerapkan sistem pengendalian kualitas, quality control, ya. Kita sudah bahas dalam sesi sebelumnya tentang checklist, ya, ada Pokayoke, ya, ada checklist, ada ISO. Nah, Anda coba buat checklist saja yang paling mudah. Dan yang terakhir, coba memberikan tindakan korektif kepada anggota tim yang tidak melakukan tugasnya atau melakukannya salah. Ya, jadi itu harus dikoreksi. Nah, kalau bagus, jangan lupa juga harus dikasih masukan. Ya, supaya dia tahu itu betul dan harus diteruskan. Ini sesuatu yang baik dan kita happy akan kinerjanya. Jadi kita harus memberikan masukan secara verbal, kata-kata Anda harus latihan menyemangati seseorang dan menunjukkan bahwa hasil kerjanya baik. Ya, coba latihan. Karena buat apa kita belajar terlalu banyak teorinya kalau nggak pernah menerapkan latihannya, ya. Coba, karena ini bukan satu hal yang mudah untuk menyemangati seseorang, memuji seseorang atau menegurnya. Jadi kalau ada yang tidak perform, itu banyak sungkan kita menegur seseorang,
ya rasa nggak enak untuk tegas menyatakan wah itu nggak boleh seperti itu. Ya kadang-kadang jauh lebih mudah memuji-muji daripada menegur. Dan sebagai manajer Anda harus bisa dua-duanya. Kelima, mengambil tindakan apresiatif ya. Jadi tidak hanya secara verbal, ya kasih hadiahnya betul. Ya dan kasih pengarahan apa yang harus diperbaiki kalau memang anak buah kita harus melakukan perbaikan ya. Dan dalam manajemen ini tidak boleh dilakukan terlambat ya. Jadi sudah lama udah berbulan-bulan baru saya bilang, saya mau ajak kamu makan-makan, kenapa? Wah, 6 bulan yang lalu kamu tuh hebat loh, bagus loh, mencapai target. Wah, itu udah terlambat, dia juga sudah lupa. Ya, dan tidak menjadi motivator buat dia meningkatkan kinerjanya. Karena sudah basi istilahnya ya, sudah lewat. Ini salah satu yang penting ya, tindakan apresiatif dan korektif itu harus segera dan tegas. Ya. Baik, nah kita sudah melihat ya 3 kegiatan utama controlling, masih ingat saya harap. Pertama adalah mengukur kinerjanya. Terus yang kedua adalah memberikan reward punishment, itu yang kita pelajari di sesi kali ini ya, dan memberikan tindakan korektif ya. Jadi yang poin nomor 2 dan 3 ini adalah porsi pertemuan kita kali ini ya. Jadi yang mengukur kinerja masih ingat tradisional, kemudian balance scorecard itu sudah dibahas dalam sesi sebelumnya. Prinsipnya saya harap Anda masih ingat, people will not do the things that are not measured, that are not rewarded. Ya, jadi kalau nggak diukur, nggak ada hadiahnya, nggak ada dampaknya, nggak ada konsekuensinya, ya orang nggak mau kerjakan. Ingat prinsip ini ya, dan buat pengukurannya dan rewardnya selaras dengan betul-betul apa yang Anda mau capai. Karena bisa melenceng, Anda pengen A, tapi ngukurnya dan rewardnya kriterianya itu nggak sesuai dengan apa yang Anda mau capai. Jadi contohnya Anda ingin meningkatkan penjualan produk baru, tapi yang diukur penjualan total produk. Ya, jadi anak buah kita bagian penjualan misalnya tidak termotivasi untuk menjual produk baru. Anda lupa, bukan sengaja, Anda lupa biasanya ya memasukkan porsi penjualan produk baru ke dalam penilaian kinerja mereka. Ya, jadi itu harus laras target yang mau dicapai dengan pengukurannya dengan rewardnya, itu harus laras. Oke? Nah, coba kita ulangi sekali lagi ya kegiatan yang dari planning, organizing, leading, controlling ya, apa saja dan prinsip utamanya. Masih ingat enggak? Ya. Saya selalu mengulangi seperti ini supaya Anda betul-betul pertama hafal dulu supaya bisa praktek ya. Kalau hafal saja tidak, bagaimana bisa praktek? Planning, sekali lagi, apa itu planning? Kegiatan utamanya pertama adalah membuat tujuan, goals dan sasaran yang jelas ya, SMART goals. Kemudian membuat program kerja, membuat anggaran, membuat jadwal kerja. Ini satu paket ya planning. Langsung ingat. Organisasi, prinsipnya dulu apa? Prinsipnya adalah if you fail to plan, kita nggak bikin plan, artinya kita plan to fail. Kita merencanakan untuk gagal, ya. Kemudian goals must be smart, ya. Bikin tujuan tuh harus yang smart, specific, measurable, ambitious, realistic, time-bound. Nah, masih ingat ya? Yang kedua, organizing. Kegiatannya apa? Buat struktur organisasi. Setelah itu kita buat job specifications. Dan kita staffing, menaruh orang yang tepat. Ya. Apa prinsipnya? The right people at the right place will do the right things. Nah, betul ya? Bagus kalau saudara masih ingat. Kalau Anda lupa, Anda ulangi lagi. Ya. Yang ketiga apa? Fungsi ketiga adalah leading. Ya. Apa itu kegiatan di sana? Pertama adalah directing, memberikan arahan. Kemudian apa lagi? Selain directing, kita juga training, melatih anak buah kita. Dan motivating, memberikan semangat kepada mereka. Oke. Nah, itu apa prinsipnya di sana? Prinsipnya adalah achieving target and maintaining relationships. Itu sama pentingnya. They are equally important. Ya, jadi jangan sampai Anda hanya mengejar target, melupakan relationship. Atau mengutamakan relationship dan tidak mencapai target. Itu
Salah ya, Anda harus mencapai dua-duanya ya, mencapai target tapi juga mempunyai hubungan yang baik ya dengan tim Anda. Oke. Dan hari ini kita sudah selesaikan ya sampai sini. Artinya kegiatan utamanya apa? Untuk controlling, pengukuran kinerja, kemudian reward punishment, dan corrective action. Yang kita kasih perbaikannya begini loh cara perbaikannya. Begitu loh yang harus kamu ganti. Ya, cara kerjanya jangan seperti ini, seperti apa? Harus dikasih tahu. Nah, prinsip utamanya apa? Ya ini, ya people will not do things that are not measured and rewarded. Oke? Jadi saya kira Anda semua sudah mengingatnya. Jadi coba diulangi. Ini adalah partitur basic dari seorang manajer ya. Kalau Anda nggak tahu ini semua karena ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda ini pun tidak menguasai, tidak mungkin bisa menjadi manajer yang baik. Tidak mungkin. Ya, Anda harus tahu dulu apa yang harus dilakukan seorang manajer lengkap, dan prinsip-prinsip utama yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi bukan hanya dari baca textbook, tapi dari pengalaman, suka duka, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang sukses, dan ada yang gagal juga. Dan bukan hanya dari sendiri, tapi dari banyak membaca pengalaman orang, kisah sukses orang, kemudian menerapkannya. Nah, ini semua sudah saya ramu ke dalam ke-9 sesi yang sudah kita pelajari hari ini. Ini adalah lebih pada praktek semua, ya. Dari penerapan dari apa yang kita pelajari mungkin di business school atau dari pengalaman ini yang Anda sudah lewati, baik 4 fungsinya, planning, organizing, leading, controlling, kegiatan-kegiatan utamanya, dan prinsip utamanya ini sudah disarikan dari beberapa project, beberapa kegiatan, beberapa bisnis yang pernah kami lalui ya. Jadi itu tolong diingat, ini bukan sekedar teori tapi sesuatu yang harus bisa dipraktikkan ya, harus ingat itu. Baik, 3 elemen. Pertama adalah performance control, apakah seseorang melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Kedua, quality control, apakah dia melakukannya dengan benar. Ketiga, budget control, apakah mereka melakukannya dengan sesuai budget. Ya, budget itu nggak hanya pengeluaran, kadang-kadang ada budget income juga. Anda harus dapatkan sekian. Ya, nah itu harus sesuai budget ya. Nah, untuk performance control masih ingat ada short term ya, untuk jangka pendek yaitu kita banyak meeting, bisa mingguan, bisa harian, buat laporan rutin, kemudian kalau perlu bikin pertemuan mendadak, kemudian setiap kali habis mengerjakan sebuah proyek atau sebuah kegiatan program ya kita pastikan biasa melakukan evaluasi ya. Jadi jangan tutup buku begitu saja, bubar panitia, makan-makan lupa. Jangan ya, ditulis apa yang harus diperbaiki bisa diperbaiki. Apalagi kalau proyeknya akan diulang lagi. Ya. Kemudian dalam jangka menengah kita ada yang cara tradisional, masih ingat yang diukur hanya finansial. Tapi dengan cara balance scorecard kita tahu bahwa finansial itu hasil akhir. Terlambat kalau kita hanya mengukur finansial. Ya, kita mau coba mengukur leadingnya. Masih ingat learning and growth, internal process, dan customer relationship ya, customer satisfaction itu. Kemudian quality control ya, itu ada SQC ya, SPC saya sudah jelaskan, itu menggunakan sampling ya, apakah outputnya sudah betul, apakah proses-proses di tengahnya itu juga sudah terkendali ya, itu bisa dicek dengan sebuah sistem statistik ya yang diterapkan. Ada Poka-yoke, mistake proofing, checklist, ISO ya, ini sudah diberikan contoh ya minggu yang lalu. Kemudian kali ini saya akan bicara tentang PDCA. Ini adalah sebuah quality control juga untuk meningkatkan kualitas kerja kita ya, supaya sesuatu yang sudah baik mungkin masih bisa diperbaiki kalau memang sesuai dengan target dari perusahaan. Jadi kalau kita mau membuat mobil ya, itu mobil yang di kelas itu pasti masih bisa diperbaiki. Mungkin kita membuat Avanza yang bagus, lebih bagus dan lebih bagus. Tidak pernah akan menjadi Mercedes atau menjadi Rolls Royce ya, tapi paling tidak ini ada improvement ya. Dan kita biasa mengenal satu siklus ya, siklus kualitas yang disebut PDCA ya. Kalau Anda kerja di perusahaan-perusahaan besar, seringkali ini masuk ke dalam materi pelatihan karyawan baru ya, MT, Management Trainee ya. Kalau Anda masuk di bank, masuk di Astra, itu mereka punya Management Trainee, Management Development Program, MDP ya. Nah, itu biasanya mendapatkan pelajaran tentang PDCA
ya, yaitu nanti saudara akan lihat setelah ini, ya. Dan minggu lalu juga setelah kita bahas tentang budget control, oke, tentang project cost control, kemudian monthly control, financial reporting, ini bagian dari pengendalian budget. Baik, saya akan menjelaskan tentang PDCA. Apa itu PDCA? Yaitu singkatan dari Plan, Do, Check, Action. Ya, Plan, Do, Check, Action. Mirip ya dengan fungsi manajemen, tapi siklusnya fungsi manajemen lebih panjang ya. Planning, kita organize dulu, terus itu kita leading, setelah itu kita kontrol. Nah, Plan, Do, Check, Action ini bagian dari controlling, ya, bahwa sebuah kegiatan itu makin lama makin bagus. Makanya dibuat dalam sebuah lingkaran. Ya, karena ini seperti roda. Controlling salah satunya kan kualitas kerja. Ya, jadi PDCA ini masuk kategori quality control. Ya, PDCA ini tidak bicara planning yang kegiatan secara garis besar, membuat anggaran, membuat organisasi. No. Itu fungsi manajemen. Ya. PDCA ini adalah sebuah mini proses, ya, sebuah siklus kecil yang hitungannya mungkin bisa harian atau mungkin seminggu gitu ya. Anda rencanakan sesuatu, Anda lakukan, Anda cek udah betul belum, kalau belum ya dibetulkan. Sesimpel itu. Nah, saya memberikan contoh ya. Ini botol ini terbuat dari plastik dan biasa dibuat dengan mesin blow molding ya. Ini ditiup. Jadi bahan plastik itu dimasukkan ke dalam mesin, dipanaskan, lalu ada cetakannya, ditiup dengan tekanan udara sehingga dia berbentuk seperti ini ya. Salah satu klien saya dulu adalah perusahaan plastik yang membuat produk semacam ini ya, mirip seperti ini. Dan waktu itu saya baru tahu salah satu kendala yang sering dia hadapi adalah cetakannya kurang bagus. Ya, cetakannya itu bukan yang berkualitas sehingga hasil akhirnya juga nggak sempurna. Ya, dan itu membuat klien-klien besar mulai meninggalkan perusahaan ini. Mereka pesan di tempat lain. Hanya karena misalnya seperti ini. Ini Anda lihat ya, ini tutup botol, ini harus seperti ini yang bagus. Nah, satu tangan dan bisa ditutup dengan kencang. Bunyi ya. Nah, ini bisa dibuka dan bunyi. Untuk membuat tutup ini seperti itu, ya ini tidak bisa langsung sempurna. Ya, jadi mereka melakukan plan, do, check, action ini. Ya, dan kalau karyawan tidak dibiasakan punya kebiasaan filosofi bekerja itu harus selalu tambah baik, maka ini nggak akan tambah baik. Anda pasti pernah lihat mungkin botol plastik yang nggak terlalu enak ya, makanya susah nekennya, susah bukanya. Nah, ini satu tangan nggak ada masalah ya. Nah, ternyata ini saya temukan di pabrik tersebut sesuatu yang nggak bagus dibiarkan ya, ketika udah itu nggak ceklek gitu, nggak bagus kualitasnya, mereka tidak punya kebiasaan untuk menyempurnakan sebuah proses sampai itu menjadi bagus ya, dan itu diterus-teruskan sehingga akhirnya berdampak parah terhadap kualitas reputasi kualitas dari pabrik itu, sehingga pabrik sampo atau pabrik-pabrik lain yang memesan botol itu berhenti membeli dari perusahaan tersebut ya. Ya, jadi PDCA itu apa? Singkatannya mulai dari plan ya. Jadi kita harus temukan dulu masalah yang mau diatasi. Jadi contohnya ini tadi nggak bunyi ya. Nah, kemudian kita mau kumpulkan data apa? Bahan baku, suhu, ukuran cetakan dan sebagainya. Ya, setelah itu kita kumpulkan data lalu kita coba sebuah solusi. Ya, mungkin katakan kita coba 3 jenis cetakan. Kita lihat 3 cetakan dengan bahan yang sama. Apakah betul bisa memperbaiki kualitas tutupnya? Ya. Kemudian kita cek hasilnya, kita confirm before and after-nya. Oh, ternyata betul. Sebelum diganti cetakannya ini sering nggak bunyi nih. Nah, setelah diganti selalu bunyi, cetek-cetek. Oh, berarti kita tahu nih penyebabnya adalah cetakan. Lalu kita dokumentasikan, kita beritahu ke seluruh pabrik ya. Pabrik kita kan nggak hanya satu mesinnya, mungkin ada banyak operator, itu didokumentasikan, di training. Ya, kita adakan pertemuan, semua operator dikasih tahu. Kalau hasil akhirnya
Nggak bunyi, ini bukan di bahan atau bukan di suhu, tapi lebih pada di cetakan. Misalnya seperti itu contoh ya. Dengan demikian, masalah itu tidak diulang lagi. Ya, kalau sudah pernah dipecahkan, itu jangan sampai berulang-ulang masih di situ lagi. Itulah gunanya PDCA ini, yaitu supaya satu masalah yang sudah selesai, ya sudah, semua sudah tahu begitu cara menyelesaikan. Kita sudah kumpulkan data, kita sudah tes, kita sudah cek, dan kita sudah buktikan, dan sekarang kita mau ganti semua cetakan. Nah, setelah itu ya jangan balik lagi ke masalah yang dulu lagi ya. Makanya harus ada dokumentasi yang bagus ya, harus ada informasi yang jelas kepada semua yang akan melakukan hal yang sama ya. Kasih tahu ya, berganti ya, proses kita nggak begini lagi, kita nggak boleh beli cetakan di mana saja, kita akan beli di tempat A sekarang. Nah, jadi itu satu siklus sudah selesai ya, sehingga berikutnya kita bisa mencari masalah berikut yang akan diatasi ya, sehingga kualitasnya akan semakin baik. Nah, saya akan memutarkan sebuah video tentang PDCA. Silakan. We hear a lot these days about continuous improvement, customer value, and even performing with excellence. And amongst all these buzzwords, is there an easier and simpler way to understand how to improve the work that we do? Well, in fact, there is. And it is as easy as plan, do, check, and adjust, also known as PDCA for short. And in fact, it is the base process upon which a business runs on. Well, how, you might ask? Well, let's start off with Bob. And Bob's job is to drill holes, more specifically, 1/4-inch holes. The first thing Bob has to do is Bob has to think about how he's going to drill his holes, where he's going to do it, what tools he'll need. This is the planning stage. Next, Bob has to actually do the work, drill the hole. This is the do stage. Next, Bob has to measure his hole, make sure it's not lopsided and perfectly circular. That's a 1/4 inch. This is the check stage. And finally, Bob can determine that either A, he made a good usable 1/4 inch hole, or he might have messed up and maybe made an 1/8 inch hole, and now he's got to redo his work. This is the adjustment stage. So as you can see, PDCA is great for something like manual labor, but what about something else in a business like finances? Well, let's say our plan for finances is that we plan to make 10% profit. So we do the work, we check our work, and when we check our work, we find that we actually are only making 7% profit. So now we know that our adjustment needs to be is that we need to make 3% more profit. Well, how do we do this, you might ask? Well, we have to look at the factors that are affecting our profit. For example, efficiency. So let's say our plan for efficiency is to be 95% efficient. So we do the work, we check our work, and when we check our work, we find that we're actually only 85% efficient. So now we know that our adjustment needs to be is that we need to be 10% more efficient. So in order to be more efficient, we have to look at the factors affecting it, like how we drill our holes, for example. So let's say our plan for drilling our holes is that out of every 10 holes, 9 of them are going to be good, usable 1/4 inch holes. So we do the work, and we check our work, and when we check our work, we find that actually only 8 out of those 10 holes are good, usable 1/4 inch holes. So now we know that our adjustment needs to be is that out of every 10 holes, we need to make 1 more good, usable 1/4 inch hole. So as you can see, if we fix this, this will fix our efficiency problem. And when we fix the efficiency problem, we will in turn fix our financial problem. So as you can see, PDCA is the fundamental cycle that runs business through many loops. It is an easy way to improve the work we do. We thank you so much for watching, and we hope you have a fantastic day. So, what are we up to here? Quick little bit of history, not too much. Think of these guys here. Think of Japan, automotive manufacturing in particular. Think of something like Toyota. Great quality, awesome quality, great reliability. And how do they do that at a reasonable cost? Lean manufacturing. But one component of lean manufacturing really, really exciting. It's called PDCA. Here's what we got. It stands for Plan, Do, Check, Act.
And what happens is if you've got something you work on, you want to get better at, you sit down, you make a plan. How am I going to attack this? How am I going to improve this situation? How am I going to execute this job? Whatever it is. And then you go out and you do it, and you follow that plan. And then after you're done that, you go back and you check. How did it go? Did I get the results I thought I was going to get? What did I learn? What surprises occurred? What creative things, popped out that I didn't plan for? And did I even follow the plan? Was it a good plan? So I check. How did it go? And then I come up here to this thing called ACT, and I say, okay, it went exactly as planned. That never happens. But if it did, you say, okay, I'm done. It worked. But what Plan, Do, Check, Act is, I come to this ACT stage, I either spin off, I'm done, or I say, no, I didn't quite get what I wanted. I got to go back again and do this PDCA again. When you kind of mess up at something, it didn't turn out exactly what you want, you don't beat yourself up. You say, hey, great cycle. I did a cycle, let's pop into the cycle again. So that's our PDCA cycle roller here. Okay, so let's lock in. And so we've started our PDCA cycle down at the bottom here. And so let's say this is your starting point, wherever you are with, and so now I get going. So now I start to execute through that cycle. So what I do first, well, of course, I do my plan, then I start doing the actual work. Okay, I've got a really good plan in place. I start executing on that plan. I'm doing the do part, and I get done, and now I get into the check part. And then finally, I finish the cycle off, and I'm into the A part. Now, hopefully I've learned a whole bunch, and I lock myself in up here at a new level. So this is going to be tricky here. Now I'm locked in at the new level. So I've improved myself. I've gone through a cycle. Hopefully I've learned a lot. I got better at whatever I was doing. And this represents kind of the increase in my performance or my ability or my skill level, whatever it was I was working on. I'm now at this new level. I've completed a cycle of PDCA. But I don't stop there. What I say is, okay, I get to the ACT piece right in there. And did I get as far as I want? No, I wanted to get all the way to the top there in terms of whatever it is I was doing, my performance. So now I say to myself, I got to do another cycle. I got to go through another iterative process. I need to replan. I need to do and then check and act again. So let's do another cycle of PDCA here. Few inches later. Put her in. Here. There we go. Good. Okay, so we've come a long ways, and we didn't try and do it all in one shot. That's the really cool thing about PDCA is it's iterative, little loops, little loops. You take off little pieces at a time. Trying to go all the way from way back down there up here in one shot, chances are you're going to blow it. You're not going to get it right. So, now, can PDCA cycles be bigger or smaller in terms of time? This might be a cycle that lasts, say, maybe a month or a couple months. Might be a day, might be a week. So PDCA cycles can take different lengths of time. So you can be working on a big picture item, working through, but in the meantime, breaking down all the little tasks inside of that into little tiny mini PDCAs as well. So you can have your big master PDCA cycle plan for yourself, little daily ones, maybe weekly ones, stuff like that. Here's the thing about PDCA. It's this nice little iterative process, and it lets you make little approximate guesses on what you should do. And you execute on it, and you learn a bit every time you do one of those little incremental pieces. So it lets you be approximately right all the time without being completely wrong. And that's one of the beauties of it, because if you try to go all the way from that bottom end all the way to the top in one step, one big plan, guess what? It isn't going to work out. And people get all bummed out about that when their plan doesn't work or something they were trying out doesn't work. And that really bothers me, because for me, that's kind of a dangerous way to think, because it stops you actually from improving. Baik, Anda sudah menyaksikan tentang PDCA. Jadi sekarang Anda coba merancang sendiri sistem reward dan punishment. Ini bagian dari controlling ya. Setelah quality control, kegiatan Anda kan harus mendefinisikan reward dan punishment. Tuliskan apa kriterianya untuk mendapatkan reward, dan juga kebijakan tentang apa yang terjadi kalau nggak memenuhi standar, ya, konsekuensinya apa. Nah, coba Anda tulis di sini supaya Anda punya kebijakan yang dipahami oleh semua anggota tim.
Lalu tentu nggak ada gunanya kalau kebijakan ini tidak dijelaskan kepada anggota tim Anda. Anda harus jelaskan ya. Kalau kita berhasil, nah ini akan menjadi reward untuk individu dan reward untuk tim misalnya. Kita makan-makan atau kita lakukan apa. Ya, tapi kalau ada yang nggak perform, maka konsekuensinya seperti ini. Oke, itu harus dirancang. Namanya juga sebuah sistem tidak terjadi dengan sendirinya. Anda harus berpikir, memikirkan, merancang seperti apa. Ya, lalu setelah itu dalam meeting-meeting, dalam evaluasi, tentu Anda perlu juga memberikan masukan secara verbal. Ya, terkait dengan tujuan sesi kali ini kan Anda mau berlatih juga memberikan masukan secara verbal. Nah, jangan hanya secara tertulis, tentu ini akan dilaporkan dalam laporan ini secara tertulis, tetapi dalam praktiknya Anda harus coba betul-betul berkomunikasi, kasih masukan positif. Bagaimana menyemangati seseorang, belajar berkata-kata, ya, dengan cara yang baik, membuat orang tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan kalau salah juga harus dikasih feedback. Ya, memang ini situasi bisa saja ini hipotetikal karena Anda mungkin tidak dalam posisi yang sesungguhnya ya, seorang manajer dengan bawahan. Mungkin Anda lebih pada teman ya, seorang manajer dengan anggota tim. Tetapi ini prinsipnya sama. Anda harus bisa memberikan dorongan positif dan juga teguran ya secara verbal dan memberikan tindakan apresiatif. Ya, kalau misalnya ada yang berhasil, coba Anda belajar memberikan insentif. Tidak hanya kata-kata. Ya, jadi terima kasih ya, bagus ya. Ya, itu penting. Tetapi juga ada wujudnya. Ya. Nah, ada buku nih, Anda boleh cari ya. Buku ini cukup bagus, namanya 100 Ways to Motivate Others. Ya, ini isinya ada banyak tindakan apresiatif yang tidak harus mahal. Ada banyak cara kalau Anda kreatif yang Anda bisa pakai untuk memberikan award atau apresiasi kepada anggota tim, kepada anak buah Anda yang berhasil, ya. Nggak harus mahal. Ya, kalau ulang tahun dirayakan, ya kalau dia mencapai target, contoh ya, yang saya pernah baca yang tidak terlalu mahal tapi dampaknya besar. Misalnya Anda kasih tempat parkir Anda buat dia selama seminggu. Ya, seminggu kamu boleh parkir di tempat manajer nih karena kamu bagus. Nah, itu kan nggak pakai biaya, tapi menyemangati seseorang, ya, dan harus kreatif. Tidak semua, ingat ya, dari pelajaran kita tidak semua uang ya. Recognition itu adalah motivator, masih ingat? Ya, responsibility, dikasih tanggung jawab, justru itu adalah sebuah penghargaan kepada seseorang. Ya, tidak semua uang. Ya, masih ingat pelajaran tentang motivation ya. Jadi coba lihat di internet juga ada cara-cara kreatif memberikan apresiasi. Nah, kemudian tindakan korektifnya apa? Misalnya Anda mau kasih training ulang atau kita coba rombak sistemnya, duduk sama-sama, mengganti proses, mengganti bahan baku, mengganti apapun itu yang harus diganti, diperbaiki, duduk sama-sama dan catat hal-hal yang memang harus diperbaiki dan bagaimana pendekatan Anda untuk memperbaikinya, ya. Nah, jadi pendekatan dalam sesi kali ini tidak banyak teori tapi lebih pada praktek dulu, ya, supaya Anda tahu, oh, kalau saya nggak tegur, ya nggak ada perubahan, ya, dan harus ada konsekuensi. Baik, jadi itu materi fungsi manajer, ya. Anda telah belajar selama beberapa sesi ini sejak awal, baik sedikit teori, tapi lebih banyak melalui praktek. Saya harapkan apa yang Anda dengar langsung Anda coba, ya, karena ini seperti berenang ya, sekali lagi ya. Kalau Anda dengar tapi nggak dicoba, pasti lupa nanti. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya percaya kalau Anda terus berlatih, Anda suatu kali akan menjadi seorang manajer yang unggul. Tetap belajar, tetap semangat.